segenap ketua DWP di setiap unsur pelaksana Kabupaten Manggarai yang selama ini sudah bertugas dengan baik dan penuh dedikasi. Semoga apa yang telah dikerjakan, diberikan dan didedikasikan untuk organisasi Dharma Wanita Kabupaten Manggarai ini dapat membuahkan hasil yang positif dan menjadi inspirasi bagi kita semua di masa yang akan datang. Tujuan dari Dharma Wanita Persatuan ini sangat-sangat mulia, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan umat masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai moral, etika, dan budaya yang hidup di dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesejahteraan sosial, gotong royong, dan bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi benar-benar holistik, benar-benar menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, saya cerita sekarang. Akhir 2021 ini, Kuskupan Ruteng mengadakan survei ilmiah menyangkut hampir 1000 responden. Banyak hal yang ditanyakan, mau ekonomi, mau sosial, mau budaya, termasuk agama. Dan yang menarik dari survei itu ialah 97,sekian%, hampir 98% masyarakat kita atau umat kita tahu banyak hal. Ketika ditanya, apakah berdoa itu penting? Bisa hari Minggu itu penting? Oh, penting. Hampir 100% dia jawab. Bisa dapatkan dalam rumah tangga itu harmoni, cinta kasih dalam kehidupan perkawinan dan keluarga itu penting. Penting, hampir 180%. 100%. Jadi pokoknya semua tidak. Berarti kita bilang semua orang tahu. Itu dalam tataran pemahaman atau outcome. Nah, coba kita perhatikan outcome. Misalnya tadi mereka katakan penting itu berdoa, nilai-nilai agama dan sebagainya. Berapa yang hadir di gereja pada hari ini? Demikian juga di kategori-kategori yang lain, ya. Begitu ada jarak yang jauh antara pemahaman dengan pelaksanaan. Saya kira dalam Dharma Wanita Persatuan juga ketika kita melihat tujuan-tujuan yang mulia ini tadi, saya kira ibu semua pasti paham. Tapi berapa dari itu yang kita laksanakan selama ini? Memang saya dapat cerita dari ibu tadi bahwa banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tapi coba kita hitung di dalam prosentasenya berapa. Banyak orang sekarang mengatakan tidak ada dana di sana. Tapi ada orang lain juga mengatakan uang bisa dicari. Ya. Bagaimana sekarang bisa menjembatani dua mindset ini? Ya. Ketika satu mengatakan uang tidak ada karena itu program tidak jalan, sementara yang lain katakan uang bisa dicari, dan seberapa mereka dapat, mereka melakukan kegiatan. Yang penting ya sasaran kita ya mulia. Baik, karena itu saya berharap bahwa pertemuan kita hari ini merupakan training of trainers. Ya, saya menganggap ibu-ibu ini sebagai orang tua, sebagai leader, ya, yang kemudian ya bisa menjadi agen perubahan di dalam pembentukan karakter dengan contoh hidup kita yang baik di dalam keluarga. Ada satu pepatah Latin yang menarik di situ, demodat coagulans. Artinya gini,
kita tidak bisa memberikan sesuatu ya yang baik, entah itu kualitas-kualitas yang positif kepada orang lain, kalau kualitas-kualitas itu tidak ada di dalam diri kita. Ya. Ketika kita menasihati satu keluarga yang mau cerai misalnya, ya supaya kamu harus rukun dan segala macam, itu berarti kita yang menasihati juga keluarga kita harus rukun terlebih dahulu. Ya. Kita menjalankannya terlebih dahulu, baru kemudian kata-kata kita, nasihat kita, hal-hal baik yang positif yang kita tawarkan punya power, punya kekuatan. Lalu saya juga tadi berbicara dengan ibu, kalau bisa, tapi mungkin waktunya tidak pas lagi ini. Biasanya setelah kelas seminar kita membuat apa yang disebut action plan atau rencana tindak lanjut. Apa yang harus kita lakukan bersama dalam rangka pembentukan karakter yang baik dalam diri anggota dan wanita persatuan, di dalam keluarga mereka, dan tentu juga di dalam masyarakat. Supaya jangan ada jenjang antara outcome dan output, antara tataran pemahaman dengan pelaksanaannya. Ya. Makanya dibuat satu rencana tindak lanjut, karena di dalam rencana tindak lanjut itu nanti ada perencanaan persiapan kegiatan, lalu kemudian ada perencanaan tentang pelaksanaan kegiatan itu, ya. Lalu kemudian ada juga monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan itu. Spiritualitas ini menjadi penting, tadi dikatakan di situ karena ya mempererat hubungan manusia dengan Tuhan. Orang memakai spiritualitas itu sebagai pedoman hidup. Banyak orang sekarang itu mencari guru spiritual. Ya. Setelah mereka diterpa oleh masalah, lihat saja artis-artis itu misalnya, artis-artis itu. Kalau tertimpa masalah, cerailah, narkoba lah, cari guru spiritual. Ya. Artinya mereka ingin punya suatu spiritualitas yang menjadi pegangan hidup. Inti dari spiritualitas itu sebenarnya yang pertama adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. For the glory of God. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan itu menurut agama apa? Pokoknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kalau sudah ada Tuhan di dalam hati orang, pasti yang dia lakukan itu semua yang baik. Lalu yang kedua pada dasarnya adalah ya, untuk kekudusan dan kesucian hidup kita. For our sanctification, untuk penyucian diri, untuk kekudusan. Ya. Dan saya kira kalau kita atau kalau seseorang disebut orang kudus, pasti yang dia lakukan itu semua baik. Kata-katanya baik, perbuatannya baik. Kalaupun dia dagang, dagangnya baik. Dia tidak akan menipu. Dia tidak akan menyebarkan berita-berita bohong, gosip dan sebagainya. Di dalam agama Katolik, Tuhan Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita, mungkin juga terutama ibu-ibu, di mana 2-3 orang ibu-ibu berkumpul, di situ gosip ada. Harapi. Kan kadang-kadang gosip itu tidak jelas sumbernya, apalagi kebenarannya. Jadi kalau itu dekat dengan berita bohong, dekat dengan hoax. Ya. Jadi itu tadi untuk kesucian hidup kita, dan yang berikut tentu untuk keselamatan kita. Untuk keselamatan kita.
for salvation, baik keselamatan di dunia ini maupun keselamatan di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak sebentar contoh-contoh ya. Bagaimana kalau misalnya sekarang ibu-ibu Dharma wanita ini ya, kita tahu mereka juga sedang dalam pencarian sebuah spiritualitas yang menjadi pedoman hidupnya. Mungkin ini menjadi pedoman. Fokus pada orang lain dengan cara membuka hati, bersikap empati, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi kalau dalam diri kita ada passion seperti itu, ada kecenderungan untuk seperti itu, kita sudah berjalan di jalan menuju kepada suatu bentuk spiritualitas. Lalu yang berikut, bersyukur dengan apa yang Anda alami setiap hari. Ada orang kudus di gereja Katolik yang mengatakan kalau syukur adalah doa Anda satu-satunya, itu sudah cukup katanya. Jadi betapa dalam ketika orang mengucap syukur, menerima apa yang ada, demikian juga kalau dia bekerja, tidak memaksa diri, bekerja sampai kelewat waktu, sampai kecapaian, karena mau mencapai sesuatu, atau kemudian berbohong dengan judi kupon. Jangan tahu kita surat-surat Paulus, bagaimana indahnya kehidupan suami dan istri. Kalau suami jalan salah, istri tegur, istri meluruskan. Kalau istri jalan salah, suami meluruskan, menegur dengan cinta kasih. Bagaimana? Kalau terjadi seperti itu, sepakat untuk melakukan kejahatan. Itu benar-benar butuh revolusi mental atau mungkin revolusi spiritualitas itu tadi. Ya. Orang tidak bisa sepakat untuk sebuah kejahatan. Satu Thomas Aquinas, seorang teolog tapi juga seorang ahli filsafat, dia mengatakan kita tidak punya kewajiban moral untuk melakukan suatu perintah kalau perintah itu bertentangan dengan cinta kasih. Suami istri sekalipun tidak bisa sepakat untuk melakukan kejahatan. Karena itu kadang-kadang saya alami di dalam pembinaan keluarga. Misalnya secara temperamen saja ya, psikologis. Ada keluarga yang suaminya cool, tenang, tidak banyak ngomong, istrinya cerai. Mungkin saya tidak temukan sebaliknya, ada suami yang cerai, tapi ada juga. Tapi ada juga yang saya temukan, suaminya sibuk bekerja sampai tidak punya waktu untuk berdoa, tapi istrinya begitu rajin berdoa. Dan dalam teologi Paulus dia mengatakan di sini istri menyelamatkan suami. Istri menyelamatkan suami. Saya yakin kalau dia berdoa lebih baik, dia akan sehingga kalau itu yang kita hayati, berlakulah ungkapan yang mengatakan di belakang suami yang sukses ada istri yang smart, istri yang hebat. Bahkan ada juga teknik relaksasi. Ada saya lihat sekarang ibu-ibu mulai dengan yoga, ada juga dengan meditasi, kontemplasi. Di gereja Katolik kita ada sebenarnya teknik relaksasi. Misalnya dengan adorasi, banyak heningnya. Karena begitu orang hening, peredaran darahnya menjadi lancar, pencernaannya jadi lancar, pikirannya pun jadi bagus. Hanya satu relaksasi. Ketika dia membuat darah itu menjadi peredarannya lancar, semua yang ada dalam tubuh kita tidak tekan, menjadi relaks.
semua fungsi metabolisme dalam tubuh bekerja dengan baik. Ya. Karena itu orang-orang yang kuat meditasinya itu selalu mengatakan ya, ketenangan itu dapur inspirasi. Ketenangan itu juga, ketenangan batin juga sumber kepuasan, sumber kekuatan. Tapi bisa juga dapur inspirasi. Banyak orang misalnya sekarang menghadapi persoalan-persoalan hidup tidak berani untuk menghadapi persoalan. Coba dulu kita. Paling tidak 1 bulan terakhir ini 2 yang memilih membaca buku yang menginspirasi untuk membantu mengevaluasi filosofi kehidupan. Dan jangan cuma baca WA saja, tapi coba baca juga. Ya, media online juga kadang-kadang ada media yang baik, ada yang tersesat. Carilah buku dan lupa. Berbagi cerita dengan orang-orang yang mempunyai pengalaman spiritual dalam hidup, konsultasi. Lalu kita masuk sekarang ke karakter. Dewasa ini pendidikan karakter merupakan sebuah harapan untuk meminimalisir efek buruk bagi kemajuan bangsa, usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Saya dalam laporan tadi saya dengar tadi tentang pendidikan juga menjadi concern dari Dharma Manusia Persatuan. Masalah terbesar yang dihadapi oleh suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia adalah munculnya berbagai macam krisis, di antaranya krisis ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan moral. Dan yang paling besar adalah krisis moral. Krisis moral kemudian memunculkan krisis-krisis yang lainnya. Misalnya ketika di negara ini ada yang namanya korupsi, dan kita katakan itu krisis moral yang paling besar, maka munculnya banyak krisis-krisis dari sana. Jadi sesuatu krisis yang ada kaitannya dengan moral itu akan memunculkan krisis-krisis lain. Karena itu ya dari kecil keluarga kita bagaimana membina anak kita supaya dia memiliki moral yang baik. Itu tanggung jawab orang tua, tanggung jawab ibu. Banyak bukti yang menjelaskan terjadinya kerusakan moral di masyarakat tingkat elit. Adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Tingkat rakyat ada juga, rakyat tidak bebas juga. Coba kita lihat penipuan, pencurian, penjambretan, perampokan, perkosaan, pembunuhan. Pelajar, maraknya seks bebas, penyalahgunaan narkoba, penyebaran foto dan video porno. Ibu sudah singgung juga tadi tentang itu ya. Lalu tawuran. Lalu di era media sosial kita ini ada hate speech dan hoax. Pemimpinan tersebut di atas menyadarkan kita akan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang berjalan efektif dan utuh jika melibatkan 3 institusi, yakni keluarga, sudah disebutkan juga tadi, lalu sekolah, dan juga masyarakat. Ada ya budi pekerti di sekolah, ada juga program-program asrama yang dilakukan oleh sekolah-sekolah Katolik misalnya. Itu antara lain pendidikan karakter itu. Ya. Lalu masyarakat juga tentunya. Pendidikan karakter tidak akan berjalan dengan baik jika mengabaikan salah satu institusi, terutama keluarga. Nah, kembali lagi ke keluarga. Pendidikan informal dalam keluarga mempunyai peranan penting dalam proses pembentukan karakter seseorang. Hal itu disebabkan keluarga merupakan lingkungan tumbuh dan berkembangnya anak sejak usia dini hingga menjadi dewasa. Melalui pendidikan dalam keluarga lah karakter seorang anak terbentuk. Saya kira adik-adik ajaran kami sudah mengatakan pada kita surga ada di bawah telapak
ibu, dan bahwa kebaikan dan keburukan dia katakan diminum bersama air susu ibu. Karakter juga dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, estetika, dan sebagainya. Saya kira itu kita tahu semua. Ya. Karakter yang baik terdiri dari mengetahui yang baik, moral knowing, menginginkan yang baik. Ya. Jadi orang bilang, kalau kita juga mencari pengetahuan, carilah sumber-sumber yang baik. Jangan baca yang tidak perlu. Jangan nonton juga yang tidak perlu. Sinetron-sinetron yang banyak buat kita nangis dan segala macam. Terus dia ada apa? Sinetron. Apalagi untuk orang muda kita misalnya dengan film-film porno dan sebagainya. Ya. Jadi otak kita terbiasa untuk mencari yang baik, yang benar, itu mencari yang indah, yang elegan. Lalu juga tadi menginginkan yang baik. Ada kecenderungan dari diri kita untuk mencari yang baik. Jangan cenderung untuk melakukan kejahatan, jangan dilayani. Lalu juga melakukan yang baik. 3 hal itu saja. Mencari dengan otak hal-hal yang baik, lalu juga menginginkan dengan hati hal-hal yang baik. Memang lagi-lagi Santo Paulus memberikan konflik itu dalam diri kita. Dia mengatakan begini, kadang-kadang Tuhan, apa yang aku pikirkan baik, yang aku inginkan yang baik, tapi bukan itu yang aku lakukan. Aku sebaliknya melakukan apa yang aku pikirkan tidak baik, aku rasakan yang tidak baik. Justru itu yang aku lakukan. Itu peran kita semua. Peran kita semua. Untuk tidak mengikuti kecenderungan kita. Kalau orang karismatik menyebutnya kedagingan, hal-hal yang berhubungan dengan keinginan manusia. Orang tua masa kini menaruh perhatian yang sangat besar kepada sekolah yang bagus dan bergengsi untuk membentuk anak-anaknya menjadi anak yang pandai, cerdas, dan berkarakter. Tapi tidak menjamin, Bapak Ibu sekalian, tetap pendidikan dalam keluarga itu penting. Dia sekolah yang mahal juga, tapi kalau keluarga tidak terbiasa dengan pendidikan karakter dari kecil, itu susah. Kita lihat sekarang metode pembentukan itu. Yang pertama itu internalisasi, upaya memasukkan pengetahuan dan keterampilan melaksanakan pengetahuan ke dalam diri seseorang hingga pengetahuan itu menjadi kepribadian, being atau habit dalam kehidupan sehari-hari. Apa caranya? Pertama itu keteladanan. Anak adalah peniru yang baik. Ungkapan tersebut seharusnya disadari orang tua sehingga mereka bisa lebih menjaga sikap dan tindakannya ketika berada atau bergaul dengan anak-anaknya. Berbagi keteladanan dalam mendidik anak menjadi suatu yang sangat penting. Seperti saya kutip tadi, Nemodak Wabnam Habib. Orang tua harus beri teladan. Jangan suruh anak berdoa, dia sendiri tidak berdoa. Suruh anak jangan maki, dia sendiri sama suaminya maki-maki. Ada unsur keteladanan di situ. Ya. Dia mengajarkan supaya mau menghayati, mencintai. Dia sendiri pukul-pukul anaknya. Ya, bagaimana mendidik dengan cinta? Lalu kemudian pembiasaan, hal-hal kecil yang dibiasakan di dalam rumah. Anak-anak pulang sekolah, bangun pagi, selamat pagi mak, selamat pagi pak, pulang dari sekolah. Ya, demikian juga kebiasaan-kebiasaan yang lain.
Kalau itu dibiasakan itu menjadi lebih baik. Lalu kemudian kadang-kadang sarana bermain. Jangan bawa anak cuma bawa ke kebun kopi, bawa ke sawah untuk kerja saja. Bawa juga mereka ke tempat bermain. Biar kreativitas mereka itu muncul. Lalu kemudian cerita. Ya kalau di kampung-kampung banyak ibu-ibu cerita sebelum anaknya tidur. Tapi ceritanya cerita moral. Biarkan anak sendiri yang mengambil kesimpulan. Fungsi otaknya berpikir, apa maksud cerita mama ini? Itu juga bagus. Di samping tentu nasihat-nasihat yang disertai dengan keteladanan. Nah, ini juga penting ini, reward dan punishment. Kalau mereka melakukan hal yang baik, ada prestasi, beri anak itu penghargaan, walaupun kecil. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, ya lakukan juga hukuman, tentu sesuai dengan umur mereka. Ya. Tapi dikatakan di situ, ya, penghargaan harus didahulukan dibanding dengan hukuman. Ya, saya kira di kalangan pemerintahan itu juga ada prinsip seperti itu. Yang berprestasi dihargai, yang apa namanya itu, yang tidak berprestasi bagaimana caranya supaya dipacu. Ada punishment. Bagaimana saya katakan tadi, ibu ini saya anggap sebagai leader. Pada saya kira pasti ada sekian banyak seminar-seminar, pertemuan-pertemuan, pembinaan-pembinaan yang dilakukan di organisasi ini. Karena itu kita yang sudah tua-tua ini, karena saya juga sudah termasuk tua, kita sudah menjadi leader, menjadi agen perubahan yang sebagainya. Tinggal saja bagaimana kita selanjutnya melakukan rencana tindak lanjut supaya pemikiran-pemikiran yang baik kita itu, pemahaman-pemahaman kita yang baik itu bisa diimplementasikan. Ya, ada hasilnya, entah itu buat keluarga kita, buat masyarakat, buat anak-anak, anak sekolah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan